Hai semuanya. Nah guys, ini anaknya sudah besar. Wow, sudah seperti ini guys perkembangan dari si bayi burung betet Sumatera nih ternyata guys. Kayak gini dia bentuknya tuh. Ya kan? Semuanya sudah merah itu kepalanya dan jantan banget sesuai prediksi teman-teman, ya kan? Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi di video kali ini mumpung dia masih ada sama aku gitu kan, sebelum besar dan terbang, ini kan rencananya nanti kita rilis guys, dirilis di hutan di daerah sini yang banyak banget burung betetnya. Nanti bakalan kita buatin videonya. Nah, si burung betet ini aku jadikan konten edukasi dulu kepada teman-teman semua sebelum dia kembali ke alamnya begitu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pentingkah latihan fly to me atau jump to me atau walk to me untuk burung free fly. Nah, sebelumnya bagi teman-teman semua yang belum klik subscribe di bawah, langsung klik subscribe-nya dan di-share videonya. Kalau perlu disebar ke grup WA, grup Facebook, dan grup karpe teman-teman semua. Nah, gini guys. Pengalaman aku sendiri, aku pernah keep burung seperti ini dari Bali ini. Itu pernah keep dari sebelum buka mata juga pernah, yang sudah free fly pun juga ada pernah. Dan aku ngomong ini bukan ngomong asal-asalan, tapi berdasarkan fakta dan pengalaman yang sudah pernah aku lakukan teman-teman. Nah, kalau di akhir-akhir ini aku jarang free fly, itu jarang banget ada waktu untuk main itu dan banyak kesibukan juga teman-teman. Waktu kemarin juga burungnya nggak ada sama sekali, ini aja pun dikasih, dan akhirnya aku keep lagi burung paruh-pinko dan nanti bakal dilepas. Kita kembali ke topik teman-teman, pentingkah untuk pelatihan tadi? Nah, kalau aku sendiri teman-teman punya beberapa pengalaman yang memang ada yang harus dilatih untuk pertama itu pasti walk to me teman-teman, karena masih usia segini ini kan belum bisa terbang. Walk to me. Yang kedua itu jump to me, lompat dengan mengepak sayap mungkin sekitar 5 atau 10 cm. Dan yang selanjutnya itu fly to me sebelum ke tahap bumerang guys. Nah, ada juga burung-burung aku yang sebelumnya free fly tanpa walk to me, tanpa jump to me, tanpa fly to me, langsung aja teman-teman free fly, dan akhirnya dia bisa. Ada juga yang pernah sampai kabur. Itu sebenarnya tergantung pelatihan dari teman-teman semua dan tergantung burungnya gimana. Tapi kalau aku sendiri lebih menganjurkan kepada teman-teman itu dilatih burungnya untuk walk to me pertama kali, terus jump to me, dan yang selanjutnya itu fly to me. Karena kenapa? Karena banyak banget burung-burung yang kabur itu sebenarnya bukan masalah teman-teman yang salah dari perawatan, atau bukan juga burungnya yang nggak ngerti ownernya, tapi kurangnya dalam masa pelatihan teman-teman. Jadi latihan demi latihan tuh perlu banget teman-teman, harus dilakukan step demi step. Ya, contohnya yang aku lakukan tadi seperti walk to me dulu, karena aku udah pernah share sebenarnya hal ini zaman kemarin-kemarin, yang dulu-dulu videonya, yang dulu yang mungkin teman-teman kenal aku di YouTube karena ya latih burung betet untuk menjadi burung free fly. Itu sudah ada yang kemarin-kemarin dahulu kala. Cuman sekarang lagi aku mengingatkan dengan metode yang berbeda gitu kan. Mungkin teman-teman sudah melihat videonya yang berbeda dan dengan konsep yang berbeda, dan teman-teman bisa mengerti lagi, memahami dengan video yang aku buat terbaru ini guys, kayak gitu. Nah, dimulai dari usia mana aja kah burung yang dilatih untuk walk to me? Nah, teman-teman juga nggak bisa memaksa burungnya itu dilatih walk to me secara cepat-cepat teman-teman. Teman-teman harus lihat dulu burungnya, apakah dia sudah sudah sanggup berdiri seperti ini. Ini kan kalau kayak gini kan dia sanggup berdiri, dan kalau seandainya dia mau jatuh, dia bisa menempatkan dirinya untuk nangkring lagi di jari aku nih teman-teman, ya kan. Nah, ini artinya dia sudah bisa berdiri, dia sudah kuat tulangnya untuk mempertahankan dirinya di tangkringan ataupun di jari tangan. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman wajib hukumnya untuk melatihnya walk to me. Kalau punya burung yang sudah seperti ini postur badannya atau kekuatannya sama teman-teman, nggak hanya burung paruh bengkok yang tipe kayak gini, ini kan tipe medium sih sebenarnya.
small medium, nggak small banget. Kalau small banget tuh yang seperti lovebird, parkit, yang seperti ini bentuknya dan ada bulunya seperti ini, yang mungkin sudah lengkap sayapnya dan sudah kuat nangkring seperti ini, ya jangan terlambat, dilatih aja untuk latihan walk to me. Caranya gimana ya? Caranya ketika lapar. Jadi teman-teman banyak banget yang bertanya, bang, burungku nggak bisa fly to me, burungku nggak bisa walk to me, dan burungku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Teman-teman lihat dulu ke belakang, apakah burung teman-teman itu sudah kenyang kah atau masih keadaan lapar? Kalau burung teman-teman itu dalam keadaan lapar, pasti 100% ngejar sepet dan bisa walk to me. Itu dilakukan terus menerus. Nah, ketika di latihan walk to me itu jangan burung disuruh ke kita doang, ya harus dipanggil namanya siapa. Terus ketika dia menghampiri dikasih reward, dan atau ketika dia menghampiri langsung sambut dengan tangan atau jari agar dia naik dulu ke tangan atau naik dulu ke jari, baru diangkat dan baru disepet. Jangan ngampiri langsung disepet, ngampiri langsung disepet, jangan teman-teman. Karena kenapa? Itu melatih motorik dia juga agar selain dia diperintah untuk datang ke kita, dia juga kita perintah untuk naik ke jari tangan sini atau ke tangan lah intinya. Nah, dia ada dua perintah. Ketika dia mengenal perintah tersebut, dia lakukan pertama kali, kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dia mengerti, dia ingat, dia paham. Nah, di next nanti ketika teman-teman ajari dia untuk trik, untuk free fly dengan ekstrim atau urban, dia ngerti teman-teman, dia bisa. Karena pada dasarnya burung paruh bengkok itu cepat mengerti, cepat mengingat, dan burung yang ingatannya termasuk kuat. Nah, itu burung paruh bengkok guys. Jadi ketika teman-teman latih, dia bisa apa yang teman-teman perintah, kedua, ketiga, keempat, dia bakalan mengingat apa yang kebiasaan sebelumnya ia lakukan. Kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya nggak mudah, nggak susah. Hanya dari keteladanan teman-teman dan pemahaman teman-teman. Nah, ketika setelah burungnya itu kenyang gitu kan, setelah burungnya sudah penuh, ya sudah stop, jangan dilakukan lagi. Lakukanlah itu ketika nanti burungnya sudah mungkin 1 minggu lah latihan walk to me terus menerus, atau 2 minggu latihan walk to me terus menerus setiap hari, dia jago sampai dia kenyang pun teman-teman hajar dengan sped, itu nggak masalah. Nah, lebih bagusnya seperti itu teman-teman. Karena kenapa? Itu untuk melatih respon burung ketika burung itu sudah kenyang. Nah, itu bisa menjadi bahan pointer. Karena kenapa? Semakin lama semakin besar burung itu, responnya semakin lama semakin menurun ketika teman-teman tidak melatihnya ketika kenyang. Jadi ketika burungnya escape tiba-tiba dalam keadaan kenyang, atau teman-teman mendadak nih diajak free flight sama teman yang lain, padahal burung teman-teman baru dikasih makan, itu teman-teman nggak akan siap karena burungnya lagi lapar. Nah, itu salah satu penyebab kalau misalnya teman-teman nggak melatih burungnya dalam keadaan kenyang. Nah, setelah melakukan walk to me dalam keadaan seperti ini, itu apa yang dilakukan? Ya wes, ini maining nih, diajak main seperti ini, diajak diajak bicara, diajak bergurau, diajak dilus-lus begini gitu kan. Terus teman-teman mungkin mau kemana-mana ditangkring tetap di tangan jari gini, terus dilatih gini juga kayak naik tangga nih guys. Nah, kan kayak gini. Nah ya, kayak gitu. Oh ya, satu lagi teman-teman. Nah, ketika burungnya itu sudah ngepak sayap gini teman-teman, itu usahain teman-teman latih terus menerus untuk gini, ngepak ini. Tapi ya jangan sering-sering, tapi setidaknya harus teman-teman bantu untuk biar dia berlatih untuk ngepak sayap gini. Karena aku punya pengalaman, burung betet aku dan burung betet teman aku itu dulu sama-sama keep, umurnya juga sama-sama dan besarnya juga sama-sama. Tapi ketika masa terbang, burung aku sudah free fly 3 kali, burungnya teman aku itu masih belum bisa terbang sama sekali. Fly to me aja belum bisa, padahal usianya sama, kelengkapan bulunya sama, dan semuanya serba sama. Nah, itu faktor dari apa? Faktor kurangnya, gini. Nah, ngelatih burungnya untuk mengepak sayap seperti ini, seperti membiasakan tulang dan ototnya lebih kuat lagi dari burung yang semestinya gitu. Maksudnya yang burung semestinya itu harusnya dia belum terbang tapi dia sudah terbang duluan. Seperti itu teman-teman. Jadi proses pertumbuhannya itu cepat dan free fly-nya itu cepat. Itu salah satu rahasia tips kenapa
dulunya itu burung-burung aku yang burung betet-betet tuh nggak lama-lama banget untuk free fly. Jadi sudah berapa bulan, sudah beberapa minggu free fly, beberapa minggu free fly. Karena ya aku rajin gini-gini kan, latihan seperti ini. Selain dari pakan yang bergizi dan bernutrisi, seperti itu. Semoga di video ini teman-teman mengerti dan memahami bagaimana cara melatih burung untuk free fly. Ini mungkin tips pertama dari aku, dan nanti ada tips kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe di bawah, klik loncengnya, dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya. Nanti kalau ada video terbaru dari aku bisa mengetahui dan bisa nonton videoku selanjutnya. Sampai berjumpa di next video. Bye bye.